Baik Ibu Eti, Ibu Eti selamat siang. Ya, Pak Sintus. Siang. Selamat siang. Ya, baik Ibu Eti ya. Jadi Ibu sudah kemarin Ibu sudah menyampaikan, memberikan kepada saya untuk kegiatan P5 untuk anak didik. Dan saya sudah mempelajari semua rangkaian kegiatan, instrumen kegiatan yang akan dilakukan. Dan terima kasih karena Ibu menyodorkan ini karena sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pada hari ini giliran Ibu untuk ya diamati oleh Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan P5 itu sendiri. Bagaimana keadaan Ibu? Baik, Bapak. Sekarang ini? Baik, Bapak. Oke. Sehat. Sehat ya. Jangan sampai ada tekanan-tekanan yang mengganggu Ibu untuk hari ini melaksanakan P5. Tidak, Pak. Aman saja, Pak. Saya dan teman-teman sudah berdiskusi dan aman saja, Pak. Jadi program yang kita sama-sama sepakat ini, kita tidak mencari kesalahan atau mendiskreditkan siapa, tetapi tujuan dari kegiatan kita adalah kita sama-sama untuk saling menguatkan, memberikan peneguhan sehingga rencana sekolah kita yang P5 ini bisa berjalan sebagaimana pastinya. Ya. Kita akan lihat titik kuat kita di mana, titik lemah di mana untuk pengembangan P5. Jadi Ibu tidak perlu merasa bahwa seperti dikawal ketat oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi tidak. Oke. Baik. Bagaimana perasaan Ibu untuk bisa kita mulai atau bagaimana? Kalau saya, Pak, saya siap saja. Kalau Bapak memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang kegiatan P5, pelaksanaan P5 di sekolah, saya siap untuk menyampaikan, Pak. Terima kasih atas kesediaan Ibu ya. Oke, mari kita ke lokasi, buatnya di kelas atau di lapangan? Di dalam ruang kelas saja, Pak. Saya mau menjelaskan semuanya ini dulu. Nanti ada bagian sesinya kita bersama anak-anak, bersama para guru. Oke. Terima kasih ya. Kita ke kelas untuk Ibu bisa memberikan materi di sana. Mari kita ke kelas. Ya. Baik. Baik, Ibu, kita sudah ke kelas, jadi saya mengambil posisi di bagian belakang untuk mengamati apa yang Ibu lakukan. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Kegiatan ini sudah berjalan sudah beberapa kali. Di tahap perencanaan pelaksanaan sudah berjalan, perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan beberapa kali, Pak. Tetapi pada kesempatan ini saya menyampaikan lagi kepada anak-anak tentang tema P5 untuk anak kelas 7 di semester awal, semester 3 bulan pertama ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Tema yang sudah tema ini adalah kita mengambil tema dari beberapa tema yang ditawarkan dari pihak Kementerian Pendidikan. Ada 7 tema, 8 tema. Kita ambil salah satunya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian dari tema ini topik yang mau diambil di sini adalah dari kondisi sekolah yang selama ini kita lihat. Maka topik yang diambil di sini adalah mengolah sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomis. Tahap-tahap yang sudah kita lalui bersama dengan Bapak Ibu guru, Ibu bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain sudah melaksanakan tahap-tahap yang lainnya. Pada kesempatan ini kepada anak-anak yang sudah dibagikan kelompoknya, silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri berdasarkan sosialisasi dari Bapak Ibu guru di masing-masing kelompok kemarin. Maka anak-anak pasti sudah menentukan pilihannya masing-masing ya. Ya, sudah anak-anak sudah memilih pilihannya masing-masing dari produk yang ingin mereka hasilkan. Peserta didik atau anak-anak diarahkan supaya duduk dalam kelompok masing-masing. Ya, baik. Setelah kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing, Ibu kembali menyapa kalian. Selamat pagi dan selamat bertemu untuk kalian semua. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita di P5
pada hari ini adalah hari yang ke 13 sudah kita laksanakan kegiatan karena kita sudah sampai pada bulan yang kedua. Pada kesempatan ini Ibu akan mempersilakan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang sahabat P5 untuk teman-teman yang sudah menjadi sahabat P5 khusus untuk Bapak Ibu guru agar boleh mendampingi anak-anak kita dalam membuat atau menghasilkan produk yang sudah mereka rancang dan mereka pilih. Mereka pilih masing-masing. Bapak Ibu guru diharapkan supaya kita menyebar dalam kelompok dan mendampingi anak-anak. Kita punya tugas adalah memfasilitasi, melihat apa yang mereka lakukan. Kita membiarkan mereka melakukan sendiri. Ketika kesulitan-kesulitan yang mereka alami, baru kita akan membantu mereka untuk mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Baik, proses ini sudah berakhir. Anak-anak sudah memiliki produknya masing-masing. Setelah anak-anak kalian sudah mempunyai produk masing-masing dari apa yang kalian rencanakan, maka pada langkah berikutnya adalah kita akan melaksanakan kegiatan pameran karya. Ini menjadi kegiatan yang terakhir dari proses yang sudah kita sepakati bersama dengan para orang tua, bersama dengan Bapak dan Ibu guru dan anak-anak, maka kita merencanakan untuk kegiatan kita yang terakhir adalah melaksanakan proyek. Pada saat kita melaksanakan kegiatan proyek anak-anak, Ibu mengharapkan supaya produk kalian itu sudah dalam keadaan siap sesuai dengan anak-anak sendiri rancang dan hasilnya sudah jadi, maka Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak dalam kelompok masing-masing membereskan hasil dari anak-anak ini sehingga kita memprogramkan untuk kegiatan pameran hasil karya kita pada minggu depan. Karena dalam pameran hasil karya sudah dalam rencana kita bahwa kita akan mengundang orang tua wali kelas 7, kemudian kita juga akan mengundang pihak dinas untuk datang dan menyaksikan hasil karya yang sudah dibuat oleh anak-anak kita. Dan Bapak Ibu guru sahabat P5 yang sudah mengambil atau mendapatkan tugas dalam mempersiapkan kegiatan kita pada hari besoknya untuk kita melaksanakan kegiatan pameran supaya bisa mengambil perannya masing-masing, menyiapkan panggung, kemudian menyiapkan ruangan, menyiapkan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan bersama dalam modul pembelajaran kita, sehingga satu tahap ini kita harus lalui. Apa yang menjadi karya dari anak-anak itu harus dipamerkan sehingga ada kepuasan dari anak-anak, sehingga tinggal satu langkah kita adalah langkah terakhir, yaitu langkah refleksi yang akan kita laksanakan setelah kita melaksanakan kegiatan pameran. Ya anak-anak, bagaimana dengan produk kalian semua? Oh ya, bagus. Kalian sudah siap? Coba kelompok 1 di kelas 7A menunjukkan produknya, apa yang kalian ingin tunjukkan nanti di pameran. Oh ya, membuat vas bunga dari gelas. Oh ya, bagus. Untuk kelompok 4 di kelas 7B, oh ya, sudah bagus. Mungkin ada yang tidak membawakan karyanya? Oh ya, semua sudah siap. Ya, karena hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita, karena kita akan melaksanakan kegiatan pameran pada hari besok sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu guru yang memfasilitasi kalian dan menyampaikan itu. Baik. Besok kita pameran dan semua sudah siap. Ya, sekarang kita masuk pada kegiatan pameran. Tata ruangan yang sudah disepakati, masing-masing anak akan menempatkan produknya pada meja yang sudah disiapkan oleh kelompok masing-masing. Produk-produk yang ditatakan dengan rapi, kemudian siapkan panggungnya, ada baliho sudah dipasang dengan baik, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pameran anak-anak dalam posisi yang sudah siap dalam ruangan. Orang tua sudah berada di dalam ruangan karena sudah ada telepon dari Bapak Kepala Dinas bahwa beliau akan hadir sendiri dalam mengikuti kegiatan pameran, karena menurut beliau bahwa ini pameran perdana untuk kegiatan ini di Kabupaten Lembata untuk tingkat SMP, sehingga beliau sangat antusias dan kita berharap supaya Bapak di kepanitiaan kita, di teman-teman kita sahabat P5 yang sudah mendapatkan tugas untuk
melaksanakan atau melatih anak-anak acara penjemputan supaya saya sudah menyiapkan itu, dan anak-anak pada posisinya orang tua berada di satu ruangan, lalu produk-produk ini kita tempatkan dalam satu ruangan khusus. Pada saat acaranya sudah berlangsung, acaranya disiapkan secara khusus, dan pada momen yang berhubungan dengan pembukaan selubung P5 itu baru setelah selesai baru para orang tua dan kepala dinas kita arahkan masuk dalam ruangan untuk melihat atau menyaksikan apa yang sudah menjadi karya anak-anak yang sudah selama 3 bulan ini mereka berkarya, mereka berinovasi, mereka berkreasi, dan mendapatkan apa yang sudah mereka hasilkan ini. Kita memberikan ruang bagi mereka sehingga karya mereka ini juga perlu mendapatkan perhatian dari sekolah, dari pihak dinas, dan juga dari orang tua wali. Baik, ya ini saja yang bisa saya lakukan, Pak Sintus. Baik, terima kasih Ibu. Sebuah program yang luar biasa ini ya. Terima kasih karena sudah bisa dalam melaksanakan proyek kelima. Sehingga hari ini tadi sudah diberikan arahan oleh Ibu kepada anak-anak tentang hasil karya mereka yang memang mereka sudah laksanakan. Ya, topik yang disampaikan ini adalah pameran. Baik Ibu Eti, ya, Pak. Sekali ya tentang hasil karya atau pameran yang akan dilaksanakan, yang dipamerkan oleh anak-anak kelas 7 ini. Menurut Ibu, mengapa sehingga perlu dibuatkan pameran? Baik Pak, pameran ini merupakan salah langkah yang ke-12 dari alur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi pameran karya siswa ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari alur tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lebih dari itu adalah bukan soal ini sudah terprogramkan dengan baik dalam alur tujuan pembelajaran yang termuat dalam modul, tetapi sebenarnya yang merupakan tujuan daripada kegiatan ini menurut sahabat P5, Pak Kepala Sekolah, kami di tim kelas 7, guru kelas 7 yang menjalankan P5 ini, kami menggunakan satu istilah bagi kami guru mata pelajaran di kelas 7 itu adalah sahabat P5. Sahabat P5, jadi dalam kesepakatan daripada sahabat P5 bahwa bukan soal alur yang ingin kita lewati, tetapi bahwa bagaimana karya daripada anak ini perlu mendapatkan apresiasi, perlu mendapatkan ruang bagi mereka supaya mereka bisa menunjukkan karya mereka, dan dengan mereka menunjukkan karya mereka ini akan menjadi sebuah refleksi yang luar biasa yang berkaitan dengan aktivitas selama perjalanan mereka kurang lebih 2 bulan lebih, Pak. Baik, jadi itu motivasi dari Ibu ya. Berarti sudah dilaksanakan ini terus ditingkatkan. Tetapi kira-kira apa dampak daripada pameran karya anak? Baik, yang pertama dampak dari pameran karya anak ini, yang pertama itu adalah bagi anak itu sendiri. Bagi anak itu sendiri itu ada kepuasan dan juga ada kekecewaan yang akan mereka alami di situ, Pak, ketika hasil mereka itu dipajangkan di dalam ruangan dan orang tua wali masuk di dalam ruangan melihat, terlihat jelas di sini bahwa ada karya dari anak itu dibeli oleh orang tua dan ada karya daripada anak itu tidak dibeli. Ini sebenarnya
kita mau menunjukkan kepada mereka bahwa ketika kesungguhan mereka dalam membuat sebuah produk dengan kemampuan mereka menghasilkan dengan baik dan mempunyai nilai jualnya bagus, maka akan memberi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang akan datang dan mereka akan membeli itu. Ketika mereka membeli produk anak itu berarti anak mendapatkan uang. Uang ini sebenarnya sebuah kepuasan bagi mereka dan ada juga produk-produk yang tidak dibeli. Ini sebenarnya ada kekecewaan terpendam dalam diri anak bahwa akan menjadi bagian refleksi dari diri mereka bahwa oh ini kenapa kami punya produk ini tidak dibeli, oh ini mungkin kami punya hasilnya belum bagus. Ini sebenarnya kita ingin melatih mereka bahwa mereka menilai sendiri tanpa kita menilai juga mereka bisa menilai sendiri bahwa oh ya kalau saya buat bagus, bahasa kasarnya Pak, kalau kita buat bagus berarti akan dibeli, orang tertarik. Tapi kalau kita buat asal-asalan maka kita punya produk ini juga tidak laku. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya. Saya kira untuk sekarang tadi Ibu sudah katakan bahwa tentu ada yang merasa puas Ya, karena hasilnya pasti dibeli tadi. ya, ya. Kemudian ada yang merasa kecewa karena barang mereka tidak dibeli. Kira-kira bentuk penguatan, Ya. bentuk penguatan yang selalu Ibu berikan kepada mereka sehingga mereka itu bisa berjalan terus seperti itu. Kira-kira jalan keluar yang Ibu berikan kepada mereka. Baik Pak. Jadi untuk anak-anak yang sebenarnya dua-duanya itu kita perlu apresiasi Pak. Perlu apresiasi baik anak yang sudah melaksanakannya dengan bagus, hasil karyanya begitu bagus yang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka punya meja itu kosong. Mereka punya meja kosong karena memang ada nilai seninya, ada kreativitasnya muncul dan itu nampak jelas. Sehingga kepada kedua kelompok ini Pak, kami punya cara tersendiri kami yang di sahabat P5 itu dari awal kami sudah menyampaikan dalam diskusi kami itu kami sudah menyampaikan bahwa apapun karya dari anak kita tidak boleh membuat mendiskreditkan mereka atau membuat ketersinggungan karena itu secara tidak langsung kita membunuh karakter mereka sehingga cara kita membangkitkan semangat mereka adalah bagi anak-anak yang menghasilkan karyanya dengan bagus kita menyampaikan bahasa-bahasa yang mendukung mereka untuk membuat karyanya lebih bagus lagi, lebih bernilai ekonomis lagi, lebih menarik, menantang lagi untuk menantang atau menarik perhatian para pembeli. Sementara bagi kelompok-kelompok yang hasil karyanya tidak dibeli atau masih ada, kami memberikan penguatan bagi mereka bahwa karya kalian itu harus dibuat lebih bagus lagi, harus diperbaiki, harus ada ditambah ini, tambah itu sehingga membuat tampilannya lebih menarik. Dan dari tampilan-tampilan itulah yang akan membuat para pembeli itu akan tertarik dan simpatinya mereka untuk mengambil atau membeli produk kalian. Itu Pak, itu yang kami lakukan sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak ini seharusnya tidak memberikan ketersinggungan apalagi mematahkan semangat mereka. Jadi bahasa-bahasa yang kita sampaikan kepada mereka itu adalah bahasa-bahasa pilihan yang tidak menciptakan ketersinggungan atau ada rasa malas karena kegiatan P5 ini tidak berhenti hari ini Pak. Oke, Ibu ya berarti baik yang produknya berhasil dijual atau yang tidak dijual, tetapi pada prinsipnya mereka tidak ada yang merasa bahwa dipojokkan seperti itu ya, sehingga seperti tadi Ibu sudah memberikan keluarnya itu bahwa mereka termotivasi semua. Kemudian dari program apakah di sekolah apakah ada kerjasama juga dengan guru mata pelajaran lainnya? Kalau untuk P5 di kelas 7 ini semata guru kelas 7 karena guru kelas 7 itu adalah guru yang sedang melaksanakan implementasi kurikulum dan untuk P5 yang sudah dilaksanakan di sekolah ini semata guru kelas 7 tidak melibatkan guru yang lain. Guru di kelas yang lain itu mereka hanya terlibat pada saat kegiatan persiapan pameran. Sementara
kegiatan P5 ini karena dia pelaksanaannya bersama dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga guru-guru di kelas 8 dan 9 tetap melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Sehingga ini kita lebih fokus pada guru-guru kelas 7. Oh ya. Tadi juga Ibu masih katakan bahwa ada yang dijual. Kira-kira nanti hasil barang yang dijual, uang tadi itu kan, kira-kira dari kesepakatan kelas, kira-kira uang untuk apa sih? Iya, iya Pak. Jadi sebelum kami melaksanakan kegiatan P5 di sekolah Pak, kesepakatan bersama itu sudah dibangun bersama anak-anak di setiap kelas. Jadi apa yang menjadi hasil daripada produk atau kegiatan P5 ini, produk mereka itu adalah produk kelompok. Ketika produk mereka itu terjual, maka uang yang mereka dapatkan itu adalah uangnya miliknya kelompok, sehingga kita dari guru tidak itu. Dan motivasi kami itu adalah kami memberikan motivasi bahwa uang itu milik kalian. Kalau kalian berkreasi menghasilkan yang bagus, maka kalian akan mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ada kelompok-kelompok tertentu memang luar biasa Pasintus, karena memang mereka ada yang mempunyai kemampuan yang kreativitasnya sangat tinggi, dan mereka mempunyai produk itu hampir dibeli semua oleh orang tua dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Itu atas saja, Pak. pengalaman yang sudah dibagikan, bagaimana pembimbingan terhadap anak-anak yang ada di kelas Ibu. Mungkin ini satu tawaran saja. Saja mungkin kepada anak-anak yang tadi produk belum berhasil, mungkin mereka bisa bekerja sama dengan, karena tadi ada anak-anak yang memang kreasinya luar biasa, bisa dijadikan tutor sebaya mendampingi mereka yang kurang berhasil, dan sampai dengan bahasa dari tutor sebaya mereka lebih memahami, sehingga mungkin di kelas ada tutor sebaya mendampingi anak-anak yang seperti itu. Baik Pak, pada dasarnya itu itu kegiatan P5 ataupun pembelajaran di kelas, sebenarnya kemerdekaan siswa itu yang menjadi tujuan kita Pak. Sehingga kami melihat di sini bahwa anak-anak yang tidak membuat karyanya dengan baik itu sebenarnya bisa saja mereka tidak suka dengan itu Pak. Mereka sukanya di bagian lain. Mungkin mereka lebih tertarik di olahraga, lebih tertarik di mata pelajaran, karena ada anak yang memang kemampuan merakit seninya tidak ada Pak. Sehingga kita tidak memaksakan mereka. Jadi kita menghargai itu adalah perbedaan kemampuan mereka. Sehingga pada dasarnya kami sebagai guru pendampingnya mereka, para sahabat P5, hanya memberikan sebatas motivasi kepada mereka, dan kami juga tidak memaksa lebih jauh. Tidak memaksa lebih jauh karena kita juga menghargai, karena anak-anak itu mempunyai perbedaan-perbedaan kemampuan, Pak. Sehingga tetapi kalau misalnya mereka mempunyai kemampuan, keinginan-keinginan sendiri, barangkali kita bisa akomodir mereka dalam kelompok tertentu untuk bisa mendapatkan pendampingan dari teman-teman sebaya. Tetapi kalau dari kami sendiri untuk memaksakan mereka, kami dalam kesepakatan kami di awal pembelajaran itu bahwa kami tidak lakukan itu Pak, untuk dari pihak guru tidak. Tetapi kalau membuka ruang untuk anak-anak sendiri dan ingin memperbaiki boleh. Tetapi kalau dari pihak guru, kita menghargai perbedaan kemampuan mereka Pak. Terima kasih. Berarti pelaksanaan kegiatan P5 juga kita menerapkan prinsip kemerdekaan ya. Iya, itu sangat kita hargai. Dan itu yang sangat diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Semua kegiatan karena kan tidak boleh ada beban. Iya. Betul hati benar. melaksanakan. Kemudian tadi terima kasih karena sudah memberikan begitu banyak gambaran pelaksanaan kegiatan. Memang sudah diberikan secara otonomi untuk pelaksanaan kegiatan di kelas, dan hari ini sudah bisa memberikan gambaran kepada sekolah tentang pelaksanaan kegiatan. Maka apakah masih ada program tindak lanjut daripada kegiatan ini? Untuk di
kalau program ini karena berkaitan dengan pengolahan sampah di sekolah, maka tindak lanjutnya itu adalah bukan soal produk yang anak dapatkan, tetapi bagaimana mereka bisa menerapkan mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan selama proses berjalan itu. Mereka bisa ketika mereka menemukan sampah di mana mereka harus menempatkan, menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah, itu yang kita harapkan. Produk itu sebenarnya adalah satu target dari hasil, tetapi proses yang mau kita inginkan dari mereka adalah nilai-nilai daripada nilai-nilai atau nilai-nilai daripada P5 itu yang kita inginkan supaya tertanam dalam diri mereka. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Ibu ya, pengalaman yang cukup menarik. Mudah-mudahan kita punya komitmen untuk sukseskan P5 dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan demi kemandirian daripada anak-anak kita. Karena hasil akhir, anak pada akhirnya mandiri karena bukan dipaksa oleh seseorang, tetapi karena dituntun, dibimbing, lalu mereka bisa menumbuhkan kreativitas mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah dibagikan. Terima kasih juga Pak atas kesempatan hari ini, dan saya juga merasa bersyukur bahwa ada pertanyaan-pertanyaan menantang dari Pak. Ini membuat kami guru mata pelajaran harus berpikir untuk strategi-strategi apa yang perlu kami kembangkan ke depan ketika sekolah kita ini melaksanakan kegiatan P5 lagi. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Ibu Eti, Bapak Sintus, coach dan coachi yang luar biasa. Hari ini saya melihat dari awal sebagai supervisor, sebagai pengamat. Yang pertama, langkah-langkahnya sudah dapat. Prasupervisi tadi sudah dengan menanyakan tujuan, menggali apa yang harus dibuat. Tadi Bapak Sintus sebagai supervisor sebagai coach sudah mulai, sehingga tujuan apa yang menjadi kesepakatan bersama itu sudah dibuat, yaitu yang diangkat oleh Mama Eti, pengembangan P5 atau produk yang sampai pada produk hasil. Jadi awal prasupervisinya sudah bagus, lalu sampai pada observasi tadi saya hanya sebagai pengamat, Bapak Sintus juga, tapi sudah luar biasa tentang coachingnya. Di terakhir, terima kasih Bapak Sintus, luar biasa langkah-langkah coachingnya sudah terlihat, karena pertanyaan yang menggali, bersifat menggali tadi sudah disiapkan sampai pada dengan mimpi anak-anak, lalu tadi sampai Ibu Lambertina luar biasa, anak-anak sudah dilatih untuk bagaimana mengelola produk yang dijual dan bernilai uang, sehingga sangat luar biasa. Yang mungkin menjadi catatan kecil yang perlu dihindari tadi, ada kalimat mungkin dan lain sebagainya, itu kalau kita di dalam itu perkataan atau parafrase yang mungkin itu mungkin kita hindari, sehingga ada hanya itu saja yang catatan kecil yang tadi yang saya tangkap. Kalau yang lain prosesnya dari awal sampai dengan akhir ini sudah luar biasa, sehingga terima kasih kita semua sebagai insan pendidik, kita mewujudkan mimpi-mimpi anak, kita menggali potensi anak, dan juga ada pembiasan-pembiasan baru tadi yang Mama Lambertina sampaikan. Bagaimana anak ketika ketemu sampah dia sudah tahu, oh ini sampah, dia harus di mana tempatnya, harus di mana memisahkan antara sampah organik dan anorganik, itu sudah membudaya. Jadi budaya positif di anak-anak kita, siswa kita. Sehingga terima kasih untuk kita, luar biasa hari ini Bapak Sintus, Mama, kita sudah menjalani ini dengan baik. Semua prosesnya sudah, sebentar kita sama-sama mengirim dan kita kembali berkolaborasi untuk menjadi maju bersama, hebat semuanya. Sekian dan terima kasih. Kita stopkan dulu rekamannya.